Jadi menurut saya Fadlizon ini perlu diperiksa. Jangan-jangan Fadlizon ini juga orang yang mendukung setiap aksi-aksi dari terorisme, atau mungkin juga dia ini orang di balik pendanaan atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan terorisme, sehingga kelihatan jelas dia membela orang-orang yang berseberangan dengan Pancasila. Oke, jumpa lagi bersama saya di sini, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seputar dunia terorisme. Dan baru-baru ini polisi telah melakukan penangkapan terhadap Munarman. Selama ini pemerintah lagi berjuang keras untuk membasmi terorisme di Indonesia. Begitu pula dengan aparat keamanan, lagi berjuang untuk membersihkan jamur-jamur terorisme yang melengket di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan juga masyarakat Indonesia yang pro Pancasila, pro NKRI juga lagi berjuang bersama pemerintah dan pihak keamanan, aparat keamanan, untuk membersihkan jaringan teroris yang lagi mewabah di Indonesia. Di sisi lain, masih saja ada kelompok-kelompok tertentu atau oknum-oknum tertentu yang tetap membela para gembong teroris ini dan membela ormas-ormas yang diduga terafiliasi dengan terorisme. Contohnya saja PKS. Ketika pemerintah membubarkan HTI, PKS inilah yang paling getol menolak, mengkritiki, menyinyir pemerintah. Begitu juga dengan dibubarnya FPI. Ada kelompok-kelompok lain yang menyinyir di pemerintah, menolak adanya pembubaran FPI oleh pemerintah, seperti yang dilakukan oleh PKS, seperti yang dilakukan juga oleh Fadlizon. Mereka ini tidak terima kalau FPI dibubarkan. Menurut mereka, kalau FPI dibubarkan, maka ini menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang semakin menurun. Padahal kita tahu bersama bahwasanya HTI, FPI ini adalah organisasi-organisasi yang memang terafiliasi dengan gerakan-gerakan yang anti pada Pancasila, anti pada demokrasi, dan yang sering mengkafir-kafirkan orang. Bahkan mereka juga mengkafirkan orang-orang yang seiman dengan mereka. Dan saya rasa polisi melakukan penangkapan terhadap gembong teroris di Indonesia ini tentu juga sudah memiliki bukti-bukti yang tentu akurat. Polisi juga sudah memantau pergerakan mereka selama ini, sehingga apa yang dilakukan oleh polisi dalam hal ini Densus 88 dalam melakukan penangkapan terduga teroris ini tentu sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang teroris, dan juga penangkapan ini juga sesuai dengan prosedur atau SOP yang berlaku. Saya sepertinya menjadi curiga terhadap orang-orang yang getol sekali untuk membela FPI, membela Munarman, dan lain sebagainya. Saya curiga seperti Fadlizon ini. Dia ini orang yang paling getol membela Munarman ketika Munarman ini ditetapkan sebagai terduga teroris dan ditangkap oleh Densus 88. Padahal Densus 88 ini sudah mengantongi bukti-bukti yang begitu banyak. Ya, kalau sesuai dengan prosedur dalam ilmu hukum, minimal 2 alat bukti. Keterlibatan Munarman di dalam teroris ini yang diungkapkan oleh aparat keamanan adalah ketika ada video buktinya dia mengikuti kegiatan bayat terhadap ISIS di Makassar, dan juga pengakuan dari sejumlah pemuda-pemuda Makassar yang terlibat dalam bayat itu. Itu kan sudah beredar luas di berbagai media, pengakuan-pengakuan dari anak-anak muda yang ikut bayat di acara di Makassar tersebut. Menurut saya Fadlizon ini juga harus diperiksa.
Karena Fadlizon ini katanya bahwa dia adalah teman dekat, orang dekat, dan kenal dekat sama Munarman. Jadi menurut saya Fadlizon ini perlu diperiksa. Jangan-jangan Fadlizon ini juga orang yang mendukung setiap aksi-aksi dari terorisme, atau mungkin juga dia ini orang di balik pendanaan atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan terorisme, sehingga kelihatan jelas dia membela orang-orang yang berseberangan dengan Pancasila. Atau dugaan lain dari saya adalah jangan-jangan pembelaan Fadlizon kepada Munarman, kepada FPI, HTI ini mungkin hanya untuk kepentingan politik saja, mungkin hanya untuk mendulang suara, untuk menjaga popularitasnya, supaya simpatisan-simpatisan FPI, HTI, Munarman ini bisa terus bersama dengan dia. Mungkin saja dia menjaga elektabilitas suaranya sehingga suaranya itu tidak meredup. Mungkin saja karena tahun-tahun berikutnya dia mau ikut caleg lagi atau seperti apa. Ya, makanya dari situ kita juga minta aparat keamanan supaya periksa juga Fadlizon itu. Dan juga terkait dengan Aziz Yanuar yang merupakan pengacara ex-FPI, pengacaranya Rizik Syihab, dan sekaligus pengacaranya si Munarman ini. Dia mengatakan bahwa ketika ditanya wartawan, dia bilang cairan-cairan yang ada di markas ex-FPI itu merupakan cairan pembersih toilet. Sementara dari hasil penyelidikan aparat keamanan itu merupakan cairan TATP yang merupakan bahan peledak yang sama seperti yang ditemukan oleh pihak keamanan di Condet. Bahan-bahan peledak yang kemudian akan dibuat menjadi bom gitu. Itu kan ditemukan selain di ex markas FPI, juga ditemukan di Condet. Makanya si Aziz Yanuar juga perlu diperiksa karena dia telah melakukan kebohongan terhadap publik. Dia telah menyampaikan berita bohong, informasi yang hoaks. Dia mengatakan bahwa itu adalah cairan untuk pembersih toilet. Sementara setelah diselidiki oleh aparat keamanan, ternyata cairan itu adalah TATP, bahan peledak yang digunakan untuk membuat bom yang sama seperti yang ditemukan di Condet. Makanya kesimpulannya adalah si Fadlizon ini yang merupakan wakil rakyat ini, dan juga si Aziz Yanuar yang merupakan kuasa hukum dari Rizik Syihab, ex-FPI, dan Munarman ini juga perlu diperiksa. Jangan-jangan ini ada kerjasama antara mereka berdua untuk membela gembong teroris tadi. Atau bisa saja Fadlizon ini mungkin membela karena memang mendukung teroris, ataukah membela Munarman, membela Rizik Syihab ini untuk mendulang suara, mendulang popularitasnya. Kira-kira seperti itu. Dan juga menurut saya banyak sekali statement-statement yang keluar dari mulutnya Fadlizon yang dibiarkan oleh Partai Gerindra. Padahal kita tahu bersama bahwasanya Partai Gerindra ini sekarang merupakan partai yang bergabung dengan pemerintah. Tapi kenapa semua statement yang disampaikan oleh si Fadlizon ini kenapa tidak dibantah oleh pimpinan-pimpinan yang ada di Gerindra? Kalau sampai dengan saat ini tidak ada bantahan dari pihak Gerindra terkait dengan statement-statementnya Fadlizon yang terkesan membela teroris ini berarti sama saja penilaian masyarakat bahwasanya jangan-jangan Gerindra ini partai yang mendukung teroris. Karena di situ setiap statementnya Fadlizon itu tidak ada yang dibantahkan oleh pihak Gerindra. Kalau memang benar ada yang seperti itu, maka Gerindra lebih pantas dan layaknya keluar dari pemerintahan. Karena sekarang ini kan Gerindra ini berada pada pihak pemerintah, karena salah satu kadernya sekaligus pimpinannya Pak Prabowo itu ada di Menteri Pertahanan. Kalau sampai ini terjadi, berarti Gerindra juga telah bermain politik dua kaki. Yang sebelahnya dia mendukung pemerintah dan yang sebelahnya dia mendukung oposisi.
Makanya harus ada statement atau teguran keras dari pihak Gerindra terhadap Fadlizon yang kerap menyinyiri pemerintah dan mengkritik pemerintah, dan juga secara gamblang membela Munarman, membela FPI, membela Rizik Syihab. Padahal kita tahu bahwa Rizik Syihab itu dipidanakan, ditersangkakan itu karena telah melanggar protokol kesehatan. Juga Munarman diduga terlibat dalam sejumlah aksi teroris dan ikut bayat ISIS di beberapa kota di Indonesia, di Jakarta, di Makassar, dan di Medan. Kita mengharapkan supaya politisi-politisi Gerindra ini bisa membantah argumen dari Fadlizon. Kalau mereka diam saja dan tidak membantah statement-statement Fadlizon yang gemar sekali mendukung Munarman, FPI, Rizik Syihab, dan lain sebagainya, itu artinya bahwa penilaian masyarakat bahwa Gerindra sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Fadlizon, dan Gerindra memang berada pada permainan dua kaki di sini. Di sini mendukung pemerintah, di sisi lain mereka juga berada pada pihak oposisi. Itu berarti sinyal buruk untuk Prabowo. Prabowo harus dipecat karena partainya itu telah bermain politik dua kaki, tidak setia dan loyalis terhadap pemerintah. Oke, sampai di sini saja video saya, dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.